Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu dan saudaraku semuanya dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang dosa jariah. Setiap anak Adam, kalau sudah meninggal dunia, akan meninggalkan bekas-bekas yang ia tinggalkan. Kalau bukan amal kebaikan, pasti ia akan meninggalkan bekas amal kejahatan. Amal kejahatan itu disebut dosa. Yang lebih berbahaya, ketika kita meninggalkan bekas-bekas dosa jariah, karena dosa jariah itu selalu berantai saat kita sudah meninggal dunia, seperti juga pahala jariah. Di zaman digital ini, mudah sekali bagi manusia untuk mengumpulkan dosa jariahnya. Modalnya cuma HP doang. Dengan HP itu, seseorang bisa mengumpulkan pahala jariahnya dan bisa juga mengumpulkan dosa jariahnya sebanyak mungkin. Semua itu sangat tergantung pada diri kita. Bagaimana cara kita dalam menggunakan HP itu. Ketika kita memposting hal-hal yang tidak bermanfaat atau yang menyangkut dengan aib-aib orang lain, kemudian teman kita membagikan lagi postingan kita itu secara berantai. Hati-hati Bapak Ibu. Itu akan menjadi dosa jariah kita saat kita berada di alam barzakh nanti. Selain dosa jariah, lewat HP itu kita juga mudah sekali mengumpulkan dosa ria atau pamer diri. Banyak sekali orang sekarang pamer diri, termasuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus dilihat juga oleh orang lain. Kalau belum dilihat oleh orang lain, seakan-akan perasaan kita tidak puas dengan perilaku kita seperti ini. Apakah hati kita bisa terjamin untuk bisa bebas dari penyakit ria? Bagi kita manusia biasa, saya rasa hati kita sangat sulit untuk bisa bebas dari penyakit ria. Tanpa kita sadari, tujuan ibadah kita terkadang tidak lagi fokus kepada Allah, tapi fokus kita sudah kepada makhluk. Ini sangat berbahaya terhadap iman kita. Ini adalah penyakit manusia di akhir zaman yang sudah dipermainkan oleh nafsunya. Ini perilaku nafsu kita yang selalu mengajak roh kita untuk melupakan diri Allah. Tapi kebanyakan manusia tidak sadar diri, malah semakin bangga dengan perilaku seperti itu. Karena itu, mulai sekarang berhati-hatilah terhadap postingan-postingan kita. Termasuk juga saat kita membagikan postingan orang lain. Kita harus periksa terlebih dahulu. Tanyakan di dalam hati, apakah postingan ini layak saya bagikan atau tidak? Apakah postingan ini bisa menjadi dosa jariah saya suatu saat nanti? Ini perlu dipertanyakan terlebih dahulu di dalam hati kita, agar diri kita tidak terjebak ke dalam dosa jariah. Allah Subhanahu wa taala selalu mencatat dengan rapi segala perbuatan kita dan juga bekas-bekas yang kita tinggalkan. Hasilnya akan kita lihat nanti.
sebagaimana firman-Nya, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang yang mati, dan kami pula yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Quran Surah Yasin ayat 12. Tapi anehnya, ada orang terkadang merasa bangga membuat postingan-postingan yang tidak bermanfaat. Setelah itu dipamerkan dan dibagikan lagi. Ada yang pamer aurat, pamer harta, pamer makanan yang dia makan, dan lain-lain. Bapak Ibu, HP yang ada di tangan kita ini ibarat pisau yang tajam. Kalau kita gunakan sesuai pada tempatnya atau pada jalan kebaikan, sungguh ia itu akan bermanfaat buat kita. Malah akan menjadi pahala jariah kita saat kita meninggal dunia. Tapi kalau HP itu tidak bisa kita gunakan pada tempat yang baik, ia akan menjadi malapetaka buat kita, atau akan menjadi dosa jariah kita saat kita terbaring di bawah pohon Kamboja. Betapa banyak postingan-postingan yang tidak bermanfaat terkadang sudah terlanjur kita sebarkan. Dan postingan itu sudah dibagikan lagi oleh orang lain secara berantai. Dan sudah beredar kemana-mana. Sedangkan kita suatu saat akan mati. Ini sangat berisiko sekali terhadap diri kita. Sebelum kita meninggal dunia, dosa jariah itu sudah duluan menunggu kita. Kenapa kita tidak pernah berpikir seperti itu? Kenapa Bapak Ibu? Inilah tipuan hawa nafsu yang sangat licik terhadap diri kita. Sehingga membuat hati kita gelap tentang kebenaran. Coba renungkan wahai saudaraku semuanya. Semua kita memiliki dosa dan kita tambah lagi dengan dosa-dosa itu. Apakah diri kita tidak merasa takut lagi kepada Allah? Apakah hati kita sudah benar-benar buta terhadap perhitungan Allah? Marilah semua kita kembali pada perilaku yang benar, agar hidup kita diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing hati yang ada di tangan kita, agar semua postingan kita bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat, dan bisa terhindar pula dari dosa jariah kita, termasuk juga dosa pamer kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga tausiah singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.